Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan bahas tentang mata kuliah perkembangan peserta didik yang berjudul Perkembangan Kehidupan Pribadi sebagai Individu. Yang pertama kita bahas dulu nih, apa pengertian perkembangan? Perkembangan adalah perubahan dan pematangan yang terjadi secara kualitatif, menyangkut dengan adanya perubahan-perubahan progresif, yaitu pematangan dan pengalaman yang akan berlangsung secara kontinu dan menghasilkan pemunculan terdapat adanya kesinambungan, di mana pada fitrahnya manusia atau seorang anak itu sudah memiliki bekal berupa sifat yang bersumber dari genetik orang tua dan kemampuan yang bersumber dari nutrisi, gizi, dan pengalaman selama dalam kandungan atau dapat dikatakan seorang bayi yang dilahirkan sebenarnya sudah mempunyai gambaran total atau gambaran lengkap tentang dunia, tapi gambaran tersebut masih kabur dan samar-samar. Kemudian kita lanjut, pengertian kehidupan pribadi sebagai individu. Pengertian mengenai kehidupan pribadi sebagai individu memang sedikit sulit untuk dijelaskan secara etimologi, tetapi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa manusia sebagai makhluk yang utuh memiliki kebutuhan yang bersifat pribadi, yaitu secara fisik dan non-fisik. Kedua kebutuhan itulah yang menjadi aspek dalam kehidupan pribadi seorang sebagai individu, baik emosional, sosial psikologi, dan sosial budaya, ataupun kemampuan intelektual yang terpadu secara integratif dengan faktor lingkungan kehidupannya. Sehingga maksud pengertian kehidupan di sini adalah upaya manusia sebagai makhluk individu yang mandiri, mampu mengurus diri sendiri, sampai dengan mampu mengatur dan memenuhi kebutuhan secara tugasnya. Begitu pula dengan kebutuhan sendiri. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap pribadi akan dengan sendirinya menampakkan ciri dan khas yang berbeda dengan pribadi yang lain. Terus, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pribadi? Pertama yaitu lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi setiap manusia, khususnya untuk tempat anak berkembang, sesuai dengan tugas keluarga dalam melaksanakan misinya sebagai penyelenggara pendidikan yang bertanggung jawab. Kemudian kedua yaitu lingkungan masyarakat atau budaya dan adatnya. Lingkungan masyarakat merupakan tempat kedua setelah lingkungan keluarga untuk seorang individu mengaktualisasikan dirinya. Ketiga, pola asuh. Pada dasarnya, pola asuh itu ditentukan oleh orang tua, baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak sampai pada pola asuh untuk pendidikannya. Keempat yaitu keturunan. Sama halnya dengan ketiga faktor sebelumnya, faktor keturunan ini juga memiliki pengaruh dan perkembangan pribadi. Jelas maksud keturunan di sini adalah mengenai genetika yang diturunkan oleh orang tuanya. Kelima, pola dan filsafat hidup. Hakikatnya, pola dan filsafat hidup seseorang itu tidak diciptakan oleh dirinya sendiri, tapi hasil dari berbagai hal yang sudah diterimanya dari kecil yang membentuk sebuah prinsip hidup bagi dirinya sendiri.